Segala puji kemuliaan dan kuasa sama. Segala puji dan kemuliaan dan kuasa selamanya. Dia yang berkata dan melakukan. Dan segala puji dan kemuliaan dan kuasa selamanya. 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 Dan menentukan Dia yang berkata dan menentukan segala puji dan kemuliaan dan kuasa selamanya. Segala puji dan kemuliaan dan kuasa selamanya. Segala puji dan kemuliaan dan kuasa selamanya bagi Yesus. Segala puji dan kemuliaan dan kuasa selamanya. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Yesus besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersyukur padamu, sebab kasih setiamu di dalam
Terpuji Yesus mulia, terpuji nama Tuhan. Kau layak disembah, layak ditinggikan, sebab Engkau besar. Bermata tak terbatas, kemuliaan mengatasi langit dan bumi. Haleluya, kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku berhormat kepada-Mu ya Allah. Sekali lagi mulutku pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku berhormat kepada-Mu ya Allah. Sepanjang hari ku berhormat kepada-Mu ya Allah. Kepada-Mu ya Allah. Saya serahkan kepada Ibu. Ya, ya terima kasih ya buat Pak Rasmat pujiannya. Ya mungkin boleh untuk Bu Adeline kita pujian kembali, 2 pujian ya buat Pak Rasmat. Terima kasih karena ini bulan Natal, jadi pujian ya yang diutamakan. Silakan Bu Adeline, disambung lagi sama Bu Adeline. Oke. Ya, baik Ibu Elia. Maaf nanti saya tutup kamera karena suara hujannya deras sekali. Di nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan roh, tubuh, jiwa kita, hati kita untuk kita masuk ke dalam pelayanan firman, mendengarkan kebaikan Tuhan lewat firman yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Elia Esther. Kita mau angkat 2 buah pujian. Kita perlu Tuhan. Kita selalu perlu Tuhan. Kita mau angkat puji. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan untuk Tuhan hadir dalam hidup kami. Mengurapi kami. Melawat kami Bapa dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan dengan puji-pujian kami kepadamu Bapa. Biar ini boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami mencari kasih
sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, melewati hari lepas hari Bapa. Terus pegang tangan kami Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa Bapa. Bersyukur Tuhan kami boleh ada di bulan Desember ini Bapa. Menikmati kasih anugerah Tuhan lewat kelahiran-Mu yang akan kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Berfirmanlah lewat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami buka hati kami untuk kami diberkati oleh firman-Mu pada malam hari ini. Maka kami percaya kami keluar akan menjadi pemenang-pemenang-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Elia Esther Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu di usia yang sampai saat ini boleh dia miliki Tuhan Yesus. Kemanapun Engkau pakai Ibu Elia untuk mengabarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Engkau terus mampukan Ibu Elia Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Dengan kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda,
perjalananku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Yesus sembuhkanku, Yesus bersabda, Yesus pulihkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya akan firman-Mu, Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan hambanya, Ibu Elia Esther, Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya Mbak Ibu Adalin ya pujiannya. Ya, sebelumnya kita berdoa sama-sama ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Mai Roh Kudus urapi lidah hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang tidak terbatas Tuhan Yesus. Ambil alih seluruhnya ya Roh Kudus. Kami percaya setiap sabda-Mu Tuhan buat kami mengerti Tuhan Yesus akan sabda-Mu Tuhan. Karena itu adalah kebenaran daripada Engkau sendiri. Sehingga kami jadikan saksi untuk menyampaikan sabda-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya, siapkan mata hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu yang hidup ini ya Bapa. Kinalabashi karabatemi mata kata karabasana rapati karabasaida. Kinarehabatemi mata karabasi kinaratemina. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih seluruhnya Tuhan Yesus. Hanya satu Kristus kami ucap syukur ya Kristus. Haleluya. Amin. Thank you. Ya, salam ya untuk Bapak Ibu. Ya, saya menyampaikan tentang bercahaya dalam Tuhan ya. Nah, di sini bercahaya dalam Tuhan ya. Kenapa ini temanya kok bercahaya dalam Tuhan? Karena itulah ya Tuhan mau singkapkan setiap firman. Coba kita lihat sebentar di 2 Korintus 4 ya ayat 6 dikatakan apa? 2 Korintus 4 ayat 6. Bercahaya dalam Tuhan di sini ayat 6 dikatakan apa? Oke. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, di sini Tuhan katakan ya, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, dari gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, ya, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di sini bicara tentang dari gelap akan terbit terang. Kalau kita masuk dalam rencana Tuhan ya, mungkin kita dulunya orang-orang yang memang tidak mengenal kebenaran ya, apapun dilakukan, ditabrak sana tabrak sini. Tuhan masih biarkan, tapi ada waktu saatnya Tuhan tangkap kita ya. Contohnya kayak saya dulu, saya Katolik ya, Katoliknya juga main-main, gak serius dengan Tuhan, akhirnya ditangkaplah. Ya, ditangkaplah akhirnya ada satu tujuan Tuhan juga, ternyata masuk jadi orang Kristen juga ya, banyak ujiannya, banyak cobaannya ya. Tapi disitulah Tuhan akan membuat kita terang, jadi saksi bagaimana saat ini. Kita belum tentu kalau Tuhan panggil kita nggak diproses sama Tuhan, kalau kita nggak dibentuk sama Tuhan, mana mungkin kita jadi saksi. Ya, kita masih dalam kegelapan. Justru dengan diproses ini, dengan diasah, terus hanya kita terus dibasuh terus dengan dengan darah Yesus terus, dibersihkan, disucikan terus ya, sehingga kita mau terbentuk ya oleh firman dan kita dijadikan, maka kita akan menjadi bersinar. Ya, kenapa katakan bersinar? Karena Kristus ada dalam diri kita. Coba kalau kita orang kompromi, ya kita tidak akan jadi berkat untuk orang lain. Kenapa? Karena mendua Tuhan. Ya, tapi kan Bu Elia, banyak saat ini yang mendua Tuhan, itu urusan dia. Tapi urusan kita bagaimana dengan Tuhan? Biarkan aja. Mereka seperti itu, ada urusannya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saat ini bagaimana dengan kita ini? Apakah kita mau ikut-ikutan? Ya, nah kita tidak, tapi kita mau bersinar, Yesus itu ada dalam diri kita. Maka hidupku bukan aku lagi, tapi yang terpancar Kristus yang ada dalam diri kita. Nah ini, ya, maka di sini jelas ya, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang apa? Kemuliaan Allah, ya, yang nampak pada wajah Kristus, supaya kita mengetahui tentang kemuliaan Allah itu dahsyatnya luar biasa. Maka benar firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105, ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, kalau firman itu menjadi pelita kehidupan kita, ya, kita mengikat dengan roh kita, akhirnya kita terus diresapi, kita dilakukannya, ya, kita jadi terang bagi jalan hidup kita, kemanapun kita melangkah, ya, ada penyertaan Tuhan senantiasa. Kemarin saya waktu mau pergi jalan-jalan, ya, dibawa sama anak, saya cuma doa sama Tuhan, karena saya lihat berita-berita begini-begini, ada ketakutan juga. Cuma saya bilang, Tuhan, aku minta penyertaan-Mu, Tuhan. Aku minta udaranya seperti ini, karena ini lagi panas, saya minta udara yang teduh, saya minta semua nyaman, tidak ada badai, puting beliung. Betul, apa yang saya minta selama saya liburan itu benar-benar dikasih udara yang nyaman sama Tuhan. Itu apakah Tuhan nggak luar biasa? Begitu baiknya apa yang saya minta itu dilaksanakan. Jadi Tuhan terima kasih, kata saya bisa menikmati. Nah ini ya, maka di sini Tuhan mau untuk mengecap ya, ada apa roh kemuliaan itu akan mengikuti kita. Kalau kita mau ya dari gelap berpindah kepada terangnya Tuhan. Maka di sini katakan apa? Efesus 5, coba lihat sebentar ya. Di Efesus 5 dikatakan apa? Efesus 5 ayat 14 dikatakan apa di sini? Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, di sini Tuhan katakan ya, suruh bangunlah, kita harus bangun, dibangun roh kita, dibangkitkan ya, bangunlah hai kamu yang tidur ya, dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dulu kita mungkin termasuk orang yang tidur terlena ya, kita ini dibangunkan sama Tuhan, roh kita dinyalakan ya, diaktifkan sehingga kita punya haus lapar akan firman. Kita ingin tahu kebenaran firman Tuhan ini. Makanya di sini katakan apa? Lihat di sini, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kalau orang nggak mengenal Tuhan, dibilangkan engkau harus bangkit dari antara orang mati yang tidur, yang terlena. Tapi kita harus bangkit supaya apa? Bercahaya terang Kristus itu di dalam kehidupan kita ini. Nah, bagaimana saat ini untuk bangkitannya? Tanpa kompromi lagi, tanpa menengok ke belakang lagi, tapi kita terus lurus. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Maka engkau akan bercahaya, ya. Cahaya kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau kemanapun, ya, melangkah, ya, menjadi berkat, menjadi saksi. Sampai supirnya yang bawa saya bilang begini, Bu Elia, ini biasanya di sini tuh katanya hujan, biasanya panas, ini kok teduh ya katanya. Puji Tuhan, saya cuma bilang begitu, puji Tuhan, saya udah minta sama Tuhan ya. Terus terang, itu benar-benar kayak mimpi saya liburan tuh ya. Dikasih udara yang nyaman, benar-benar nggak panas, sampai orang sana pun bilang, biasanya panas banget di sini katanya. Sekarang kok katanya teduh ya selama beberapa hari ini. Tuhan terima kasih. Di sini saya tanda bukti bahwa beliau yang ada di sana tahu keadaannya. Saya ini cuma pendatang, tapi saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan telah memberikan kepada saya. Nah, di sini, jadi saya bersyukur sekali ya. Maka di sini dikatakan lagi apa? Coba lihat di sini. Apa yang Tuhan kehendaki di Filipi 2 ya. Di Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15, apa yang Tuhan kehendaki? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan minta ini apa? Supaya kita ini bercahaya ya, jangan sampai ngikutin orang yang bengkok hatinya, yang berlak-belok, yang belat-belit. Nah, tapi Tuhan di sini supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Berarti masih banyak anak Tuhan yang ternoda dengan apa? Dengan apa? Karakter, dengan perbuatannya, dengan apa? Yang dia tahu tentang Tuhan. Apakah dilakukan? Apakah tidak? Ya, hanya mereka yang tahu dan Tuhan yang tahu, yang bisa menilai. Maka di sini ya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita sudah dipilih, Tuhan mau
Ayo engkau bersinar, engkau bercahaya di hadapanku, sehingga engkau akan jadi saksi, engkau akan jadi berkat. Ya, nah di sini. Jadi kita ada kemuliaan, ada aura Tuhan, ya, ada karisma Tuhan yang menyertai kita. Itulah Tuhan dahsyat. Kalau memanggil itu tidak dipermalukan, tapi ditunjukkan kuasanya, otoritasnya, ya. Maka di sini katakan lagi apa? Benar yang katakan. Kenapa Tuhan meminta kepada kita supaya kita jauhkan dari angkatan orang yang bengkok hatinya. Karena ini yang Tuhan kasih coba di Amsal 6 ayat 23. Ya, jadi Tuhan tuh baik sekali di Amsal 6 ayat 23 dikatakan apa? Ya, ya dikatakan apa di sini? Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Luar biasa nih firman, ya. Jadi kalau kita dididik, kita diperintahkan, kita diatur sama Tuhan, itu akan apa? Karena perintah itu pelita, ya, menjadi satu kehidupan dan ajaran itu cahaya, ya. Ajaran firman itu menjadi cahaya, jadi terang, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ada teguran lewat firman, tetapi kita juga dididik di dalam karakter kita supaya apa? Engkau jalan di dalam kehidupannya Allah. Itu yang Tuhan mau, sehingga engkau bersinar, engkau bercahaya di dalam aku, bukan menjadi cacat celah, bukan jadi ternoda, bukan menjadi ejekan orang. Tuhan tidak mau namanya tercacah. Tuhan tidak mau ternoda. Kenapa? Dia cukup sekali. Tapi bagaimana panggilan anak Tuhan ini? Sudahkah kita sempurna? Sudahkah kita mau ambil bagiannya? Ya, supaya kita ini menjadi terangnya Kristus, ya, berkilauan. Maka Tuhan katakan orang dunia sama anak Tuhan akan ada perbedaan. Ya, akan ada auranya Tuhan, ada karismanya. Tapi orang yang di luar Tuhan, orang yang kompromi, tidak ada karismanya, tidak ada cahayanya. Nah ini, bersyukurlah kalau kita melakukannya dan kita mau. Ini aku Tuhan, aku mau Tuhan. Maka di sini, maka Tuhan katakan karena perintah itu pelita, ya, dan ajaran itu cahaya, ya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi perintah itu kita harus melaksanakan, maka itu akan menyatu dengan hidup kita dan ajaran itu akan jadi cahaya, menjadi terang. Yang tadinya butek, yang tadinya bodoh, yang tadinya tidak mengerti, yang tadinya nggak tahu sama sekali, blank, aku tuh mesti kemana. Tapi karena firman terus mengajarkan kita, akhirnya tanpa disadari kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Nah ini, ya. Jadi kembali lagi kepada firman, karena Tuhan mau kita berjalan bersama Dia, supaya kita bisa menikmatinya, kita bisa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang kuminta, Engkau sudah menyatakan kasih-Mu Tuhan, terima kasih Engkau baik banget. Nah ini, ya. Jadi yang menikmati masih kita juga, gitu ya. Nah ini, tapi bagaimana untuk menerapkannya? Lakukan firman Tuhan, ini yang Tuhan mau. Nah kemudian dikatakan lagi apa? Di ya 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19 ya. Iya. Ayat 19 dikatakan apa di sini? Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ini yang Tuhan minta, ya. Kita untuk apa? Memperhatikan pelita, supaya kita ini bercahaya. Perhatikan firman, apa yang firman katakan, lakukan. Ini, maka Tuhan katakan jelas, ya, makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Perhatikan firman itu dan renungkan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Jadi Tuhan mau ada di dalam hati kita ini, ya, bersinar terang Kristus ada bersama kita. Kita harus memperhatikan. Jadi nggak bisa main-main lagi sekarang hidup kita ini, ya. Nah, sekarang bulan Natal, merayakan perayaan Natal, cahaya Kristus akan turun ke dunia, ya. Tuhan akan memberkati umatnya, pilihannya,
ya saya percaya mungkin nanti dalam perayaan Natal besar-besaran akbar ini banyak jiwa-jiwa yang bertobat, ya, ingin mengenal Tuhan Yesus. Nah ini, kenapa? Maka ini yang Tuhan percayakan, kita harus jadi bercahaya di hadapan Dia, ya, supaya kita jeripayah kita ini ada hasil, ada dampak, ya, di sini. Maka kita lihat lagi di sini di 2 Korintus 4-nya, ya, 2 Korintus 4, coba kita lihat ya. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 4 sampai dengan 6, ya. 4 sampai dengan 6 dikatakan apa? Iya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di sini Tuhan mau, ya, supaya kita ini tidak dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena ilah zaman ini akan membutakan kita, ya, dengan dongeng-dongeng, ya, dengan promosi-promosi, dengan apa lagi, ya, bermacam ragam saat ini. Jangankan dari ini, sekarang tawaran pun juga banyak tawaran palsu saat ini, ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati ini bahaya sekali. Maka di sini jelas Tuhan katakan, ya, yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus lagi. Jadi mereka karena dia dibutakan, jadi Injil ini jadi gelap di mata dia, tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, akhirnya jadi kompromi, akhirnya jadi orang dunia. Maukah kita disebut jadi orang dunia? Ya, udah pasti kita udah nggak mau lagi disebut orang dunia, tapi kita mau disebut menjadi anak kerajaan surga. Bagaimana jadi anak kerajaan surga? Mari saat ini berlomba, ya, di dalam kekudusan ilahi, di dalam kesempurnaan hidup kita ini. Ya, masih banyak saat ini, ya, saling bersaing, saling menyikut sana sini. Kalau saya lebih baik banyak mengalah. Kenapa? Buat apa bersaing? Nggak ada fungsinya, ya. Bukan itu kata Tuhan, ya. Tapi bagaimana membagikan kasih itu, ya, untuk saling melengkapi, bukan untuk saling bertanding, bukan untuk saling menjadi menunjukkan, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi inilah di dalam bulan saat ini, bulan Desember ini, ya, tunjukkan kasih kita, ya, tunjukkan terang kita, ya, tunjukkan saat ini di dalam perayaannya Tuhan Yesus ini, ya, bahwa kita ini menyambut kebahagiaan dengan penuh pujian, penyembahan, mengagungkan nama Tuhan, ya, kita menikmati, ya, semua merayakan Natalan nih. Tadi kata Ibu Adeline tanggal 1 pun sudah Natalan, ya. Tanggal 1, tanggal 2, waduh kali tanggal 3, apa itu dari tanggal ke tanggal sampai saya bingung mau ngambil Natal tanggal berapa nih. Udah ambil tanggal ujungnya aja. Kenapa? Itu saya doakan Tuhan berikan udara yang cerah, karena semua umatmu sedang merayakan Natal. Kata saya bulan Natal, saya katakannya itu bulan Natal, karena mereka semua merayakan Natal. Nah ini yang Tuhan mau, ya. Jadi ini, nah kemudian kita lihat lagi di sini katakan apa? Di Matius 5, Matius 5 ayat 16 dikatakan apa? Demikianlah, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini Tuhan mau, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah di sini, jadi Tuhan mau menunjukkan, ya, hendaklah terang itu bercahaya. Ayo hidupi. Firman itu hidupi, karena itu akan bersinar. Itu akan terus, karena aku ada dalam hatimu. Maka itu akan menjadi cahaya. Engkau akan menjadi saksi. Sehingga orang bisa menikmati melihat kita. Nah ini saudara. Ya, jadi kenapa kita harus rami firman ini, hidupi. Ini yang Tuhan mau. Maka di sini, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya,
saya lagi banyak PR nih, lagi banyak minta didoakan si A, si B, si C. Ya, saya badam doa, saudara. Ya, kadang-kadang saya doa udah jam segini ya. Kenapa? Karena banyak PR yang harus saya bantu doa juga. Kenapa? Mereka butuh. Ya, saya untuk doa sih nggak apa-apa. Memang saya udah biasa suka doa. Saya doakan mereka. Nah, di sini. Kenapa? Karena kita harus tunjukkan apa sih yang kita punya, apa sih yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita tidak melakukan, sama aja bohong. Tapi kalau kita mau melakukannya, semua untuk Tuhan, semua bukan untuk diri kita lagi, semua untuk menyenangkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Maka di sini dikatakan lagi apa? Coba lihat di sini ya. Ya, di Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Lihat di sini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Lihat di sini, ya. Di sini tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Tapi kan Bu Ida sekarang banyak nih perempuan nih pakai sunblock, pakai ini dan itu supaya putih biar mulus, biar kelihatan terang. Beda, saudara. Orang yang di make up sama orang yang ada urapan karisma Tuhan itu berbeda. Memang sama-sama putihnya, tapi ada auranya. Ya, nah di sini. Jadi kita bisa merasakannya gitu ya. Oh, di dalam diri dia ada Yesusnya. Ya, nah di sini bisa nggak kita mengecap gitu ya di dalam seseorang. Kalau orang itu memang jadi pelaku firman, orang ini memang baik, memang orang ini melakukan, kita bisa merasakannya. Tapi kalau orang tidak melakukan, hanya bla 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 bla, hanya ngomongnya doang, ya, itu kita tidak bisa merasakannya, ya. Nah, di sini ada perbedaan, maka Tuhan katakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi menerangi, ya, dari kegelapan, dari orang yang lemah, ya kita menopang, kita menolong, kita membantu. Bisakah kita saat ini untuk menolong, membantu, memberikan solusinya? Banyak orang tidak bisa memberikan solusinya. Kenapa? Banyak tuntutan-tuntutan. Nah, di sini, ya. Tapi kan Bu ini saya belum bisa lepas semuanya. Oke lah, Tuhan bisa tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah itu. Karena Tuhan tidak menuntut banyak, tapi lakukan dulu hal yang kecil. Kalau engkau bisa melakukan yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Nah, di sini. Jadi kalau kata Tuhan, engkau ingin perkara yang besar, yang kecil aja tidak dilakukan, mana mungkin kata Tuhan. Nah, di sini. Jadi kita dituntut terus sama Tuhan untuk terus disempurnakan sehingga akhirnya bercahaya. Kita ini jadi ada kehidupan, ya. Maka di sini, ya, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itu luar biasa, ya. Nah, kemudian kita lagi di sini, ya, tadi Amsal 4 ya. Sekarang di 2 Korintus 3 ayat 8 dikatakan apa? 2 Korintus 3 ayat 8. 2 Korintus 3 ayat 8, ya. Ya, dikatakan apa sini? Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, ternyata lebih dahsyat lagi ternyata kalau kita masuk di dalam pelayanan roh, Tuhan, ya. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Karena Allah adalah roh, kita harus dipimpin oleh roh Allah sendiri. Roh Kudus yang harus menguasai kita. Bukan daging kita yang menguasai kita, tapi bagaimana Roh Kudus ambil tindakan. Ya, bagaimana untuk menjalankan hidup ini. Ya, karena kita ke depan kita tidak tahu. Ya, nah di sini. Maka di sini firman Tuhan benar dikatakan apa di Amsal 4 ayat 23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa dikatakan terpancar ke kehidupan. Jadi hati ini penting sekali, ya. Nah, kalau kita bersih, kalau kita nggak kotor, ya, kita bisa menilai orang. Tapi kalau kitanya kotor, kitanya belum sempurna, rasanya semua sama, enggak. Ya, nah inilah ada perbedaan, ada ditambahkan lagi sama Tuhan, ya, pengertian, ya, kemampuan, ya, dan lagi kita bisa merasakan. Kenapa bisa merasakan? Karena ada roh Allah di dalam hati kita.
ya orang ini seperti apa gitu ya. Kita nggak bisa ucapkan, tapi roh kita sudah menjawab, gitu ya. Nah ini yang Tuhan mau. Nah Tuhan bisa tahu menanamkan kepada hamba-hambanya benih-benih ilahi ini. Tertanam enggak, dihidupi enggak, bersinar enggak, ini yang Tuhan mau. Tapi banyak orang yang menilainya pribadi dengan pribadinya. Membenarkan dirinya selalu kuat. Tetap kamu salah, menghakimi. Nah itu, ya. Nah di sini seringkali penghakiman ini menghakimi ini belum jelas kebenarannya sudah menghakimi. Nah di sini yang bahaya sekali. Maka firman Tuhan benar dikatakan ya jaga terpancar dari kehidupan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar ke kehidupan. Ya kalau hati kita memang penuh dengan firman, hati kita benar tidak menuduh orang lain, hati kita memang benar-benar kita kudus, tak bercacat salah. Ya, saya percaya itu menjadi satu kehidupan firman itu akan hidup. Apa yang ku minta pasti Tuhan laksanakan. Ya, saya aja kemarin pergi, saya merasakan kasih Tuhan menyertai saya. Tuhan terima kasih. Kata saya, Tuhan, aku ini siapa? Sampai apa yang saya minta dilaksanakan sama Tuhan semua. Sampai kembali ke Jakarta pun, sampai pulang. Hujan di perjalanan, nyampe ke tempat, berhenti. Ya, jadi itulah indahnya Tuhan tuh bersama saya. Tuhan, terima kasih. Mau ke satu tujuan tempat. Hujan di perjalanannya. Saya cuma bilang ini, Tuhan sampai ke tempat ada tujuan, berhenti. Betul, berhenti saudara, nggak hujan. Tuhan, kau baik banget, kata saya nikmati di situ. Tuhan, kau baik banget, kata saya. Nah di sini indahnya kalau kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Ya, memang akan ada cemooh, memang akan ada mengatai, seolah hani ini dan itu, biarin aja. Ya masuk kiri keluar kanan, makanya Tuhan kasih kuping 2, betul nggak? Kalau nggak mempet kalau dikasih 1 ya, mutek di sini buah penuh di ini, makanya Tuhan kasih 2. Masuk kiri ya keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, kata Tuhan. Hebatnya Tuhan tuh udah tahu ya. Kenapa? Itulah Tuhan kita yang ajaib. Tapi kenapa dikasih hati cuma 1 di dalam? Karena inilah urusannya dengan Tuhan hati ini. Karena hati adalah roh Allah sendiri. Kalau kita nggak dijagai, kita jadi cemar, nggak berkenan di mata Tuhan. Nah di sini ya, maka di sini katakan lagi apa? Ya lihat ya, ya coba Amsal 13 ayat 9. Amsal 13 ayat 9 dikatakan apa? Ya, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Wah, di sini jelas sekali ya. Terang orang benar tuh bercahaya, gemilang. Sedangkan pelita orang fasik padam. Jadi memang benar ada perbedaan sama sekali ya. Jadi terang orang benar itu akan bercahaya, gemilang. Tapi kan kalau hitam gimana? Hitam jadi hitam manis ya. Jadi enak dipandang ya. Ya, kalau putih kan memang itu melakukan tetap beraura, berkarisma, beda. Memang ada yang putih yang tidak melakukan, kalau nggak di dalam Tuhan, nggak berkarisma, ya memang dia seperti itu, orangnya putih. Orang itu hitam, tapi hitam itu nggak melakukan, mengerikan. Tapi kalau itu melakukan, berkarisma, lain. Jadi memang hebatnya Tuhan, itu dibedakan sama sekali. Gitu ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan sekarang ada pemutih begini, begono gitu ya. Itu hanya sesaat untuk dunia aja. Tapi mari saat ini putihi hati kita dengan firman, penuhi ya, kita meteraikan, maka ada kehidupan, ada cahaya ya, cahaya Kristus itu akan terpancar. Kita bisa merasakan ya. Mungkin kita sendiri, tapi semuanya Tuhan ikut atur, ikut melaksanakannya, sehingga kemanapun kita melangkah, saya percaya ada Yesus bersama kita. Amin. Nah di sini ya, puji Tuhan, saya mengucap syukur. Tadinya akan pikir Tuhan, kata saya liburin dia, saya capek, tapi pas tadi pagi saya merenungkan tentang dapat ini ya, bercahaya ya Tuhan, apa ini tadi baru ini baru kali ini saya bisa, hari ini saya dapat ayat ini. Biasanya bisa berhari-hari kalau nyari firman. Itu kok bisa mendadak, berarti saya nggak boleh libur tuh sama Tuhan. Saya pikir, mau diliburin. Saya pikir waktu hari Rabu, saya pikir udah pikirin dan liburin aja.
Pas pagi renungin firman, bercahaya dalam Tuhan. Ya Tuhan, ya aku bisa nyambung kan di firman. Saya cari-cari, ketemu tuh semuanya nyambung firmannya. Oke deh Tuhan, aku sampai ini deh. Saya adakan. Berarti memang kita nggak boleh berhenti sampai Tuhan datang. Ya, nah ini makanya nanti ada ada Natalan di rumah yang bisa datang boleh datang ke rumah ya. Saya mau Natalan sederhana gitu ya. Untuk apa? Untuk menutup tahun 2023 ini supaya kita biasanya kalau di saya itu ada pembagian ayat firman ya, ayat emas saya akan dibagikan untuk yang hadir apa sih jawabannya gitu, saya dalam doa gitu ya. Nah di sini jadi saya bersyukur banget kalau saya saat ini diberikan kekuatan sama Tuhan ya, itu karena kasih anugerah Tuhan. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Kenapa kita harus bercahaya? Karena kita akan dibedakan. Kita bukan lagi milik dunia, tapi milik Kristus. Kenapa kita harus bercahaya? Karena Yesus sendiri juga bersinar. Bercahaya, ada kehidupan. Coba ya, di surga aja nggak ada matahari, nggak ada lampu apa, tapi Yesus muncul itu udah bercahaya, bersinar menaungi surganya. Nah, kita juga mau di dunia ini bersinar, menguasai. Tapi kan gimana? Jangan jauh-jauh dulu, di dalam keluarga dulu bersinar enggak, menghidupi enggak di dalam keluarga, nyaman enggak, menikmati enggak. Nah, itulah bersinar dulu dari rumah. Udah di rumah, keluar kita, melayani, jadi saksi, jadi hidup. Akhirnya orang merasa diberkati, merasa nyaman, merasa terlepas dari belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Nah ini yang Tuhan mau ya. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti, kita sudah menghakimi, ngapain jadi hamba Tuhan, ngapain kita nggak mau begini dan begitu. Sebetulnya Tuhan itu memanggil itu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kalau enggak, kita nggak selamat jadi orang dunia nyari duit dan duit ya terus dicari terus ya. Mau sampai kapan? Saya tuh dulu kalau kerja, gua itu sampai lupa waktu, lupa makan, ya. Sampai pembantu yang ngingetin saya, "Neng, belum makan, udah jam segini." Oh iya, belum makan. Saking sibuknya. Saya tuh orangnya serius kalau udah seperti itu. Tapi sekarang udah dipanggil sama Tuhan. Oke, Tuhan kata saya mau tekuni satu firman, saya mau melakukan. Memang untuk melakukan ini gak semudah ini, ada pembentukan. Yang dibentuk oleh Tuhan itulah yang mau diremukkan, yang mau dijadikan. Itulah harganya mahal. Tapi kalau kita mau menekuninya dengan ucapan syukur, saya percaya ada kekuatan. Ya, katanya sekarang ada berita, bukan berita sih, ini baru dapat saya WA, pendeta lagi khotbah, katanya berdiri, meninggalnya berdiri. Jadi jemaatnya bingung ya, di Toraja, pendeta di Toraja. Jadi dia lagi khotbah, lagi berdiri, meninggalnya juga berdiri. Diam aja, akhirnya si jemaat pada datang. Kenapa Pak? Papa dipegang udah nggak ada, digotong lah akhirnya. Lihatin, ya umur di tangan Tuhan. Lagi khotbah dia meninggalnya berdiri. Yang meninggal berdiri udah dua. Satu ada yang dari GBI Rock, itu juga lagi khotbah meninggalnya berdiri. Ya, jadi indah banget ya Tuhan panggil pas lagi khotbah, nggak bercacat celah dia. Akhirnya diangkat digotong. Ini saya baru dapat, dia dari Toraja, pendeta siapa gitu ya. Hanya jemaatnya kaget, ada yang berkaca-kaca juga, nangis gak nyangka gitu ya, khotbah langsung pulang, dibawa pulang. Nah, mana kita nyangka, mana kita tahu umur kita, betul nggak? Tuhan tidak izinkan nanti antikris menguasai anak-anak Tuhan. Saya percaya akan ada perompatan, ada persingkatan. Ya kenapa? Karena Tuhan akan meluputkan anak-anak Tuhan, akan dilindungi. Jangan sampai ya kuasa kegelapan menguasainya. Makanya kita harus bercahaya di dalam Tuhan. Harus ada menghidupi firman ini supaya kita kuat, kita punya otoritas. Ya, nah di sini Tuhan mau supaya roh kita terus menyala-nyala. Menyala-nyala terus sehingga setan juga deketin kita, takut, panas kali deket dia. Nah ini ya. Jadi ini saudara, puji Tuhan. Jadi saya menyampaikan ini aja yang saya sampaikan. Biarlah ini firman ini jadi berkat ya, walaupun saya tadi baru dapat ini mungkin masih acak-adut juga, tapi nggak apa-apa saya menyampaikannya ini karena nanti biasanya ada Pak Joni juga tuh ya, maksudnya firmannya suka ada nih ya. Nah jadi ini aja untuk Bapak Ibu firmannya, semoga jadi berkat bagaimana bercahaya dalam Tuhan
Ya inilah yang Tuhan mau ya. Kita harus jalan harus di jalan yang benar ya. Maka ada cahaya fajar. Kedua, kita harus jaga hati juga supaya ada terpancar kehidupan. Ketiga, kita harus melakukan perintahnya supaya itu akan, kalau kita melakukan perintahnya, ada pelita ya, itu akan bercahaya dalam kehidupan kita. Keempat, harus apa? Kita harus hidup benar dulu. Kalau benar, baru kita akan bercahaya, bergemilang ya, kita berkarisma ya. Kenapa? Itulah Tuhan katakan, aku berkenan kepadamu. Kalau sampai ini terus dihidupi firman ini dan kita melakukannya, saya percaya mungkin nanti akan ada kiri kanan godaan ini dan itu. Fokuslah tetap kepada firman, karena firman adalah jawaban yang pasti. Manusia tidak pasti. Sekarang baik, belum tentu besok tidak baik ya. Bisa aja sekarang kita dekat, belum tentu nanti kita jadi menjauh. Itulah manusia terbatas sesuatunya, tapi firman tidak terbatas. Semakin kita dibangun, semakin kita ditambahkan kunci dan kunci, hikmat ya, semuanya kita semakin dewasa dan dewasa, sehingga kita tidak bisa dikibulin lagi oleh hamba-hamba Tuhan palsu, tapi kita punya kepekaan yang tajam. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau, punya kepekaan yang tajam. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah firman ini ya Bapa menjadi rema bagi kami. Kami tahu Tuhan, biarlah bercahaya Bapa di dalam Engkau ya Bapa, supaya kami tidak bercacat celah, tetapi kami diluputkan dari setiap musibah badai apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan Bapa firman ini menjadi terang Tuhan Yesus untuk yang mendengarnya, sehingga mereka mau melakukannya Tuhan, siapapun juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena firman tidak kembali sia-sia. Ada kehidupannya Bapa. Hanya satu Kristus kami dapat syukur di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Ya. Silakan angkat satu pujian ya. Pak Rasman angkat satu pujian. Nanti doa sapaan saya minta ya. Bu Esther ya. Bu Esther nanti doa syafaat ya. Pak Rasman? Oke, satu pujian nanti doa penutup untuk pujiannya Ibu Adeline ya. Silakan Pak Rasman. Coba kita nyanyikan lagu lama. Bentar. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna, Tuhan penjuna, ku tanah liat, biar kau kerjakan, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk diam di kakimu, sekali lagi. Buatlah jalanmu, buatlah jalan dalam saya, Tuhan penjuna, Tuhan penjuna, ku tanah liat, biar kau kerjakan, biar kau kerjakan seturut maumu, ku duduk diam di kakimu, ku duduk diam, ku duduk diam di kakimu. Saya serahkan.
Terima kasih, Pak Asma. Ya. Silakan, Bu Esther. Merasa Iya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikanmu kepada kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Begitu juga Bapa, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kau pakai Tuhan, Ibu Elia Tuhan untuk selalu menaburkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuntun dia terus Tuhan, pakai dia Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Biarlah dia Tuhan boleh melakukannya Tuhan, semua perintah-perintah-Mu yang talenta yang Kau beri kepada dia. Berkati dia, berikan dia sehat ya Bapa. Berkati suaminya, berkati anaknya Mikael ya Tuhan. Biarlah Bapa keluarga ini menjadi keluarga kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar ya Bapa. Biarlah tanamkan itu di loh hati kami. Tuntun kami Bapa terus hari lepas hari ya Bapa. Jadikan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Mari Bapa Kau pegang tangan kami untuk menjalani hidup ini ya Bapa. Karena di akhir zaman ini Tuhan, banyak Tuhan tantangan, banyak Tuhan nabi-nabi palsu Tuhan, banyak Tuhan penisat-penisat ya Bapa. Tetapi kalau kami Tuhan memegang firman-Mu, kami tidak terseret ya Bapa. Karena firman-Mu itu Tuhan kuat dan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Mari Bapa Engkau kuatkan kami, beri kekuatan kepada kami semua. Kau jadikan kami Bapa menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kebenaran itu Bapa untuk memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau jamah kami Bapa, semua urapi kami dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah kami Tuhan semakin hari kami semakin merenungkan kasih-Mu yang luar biasa, yang dahsyat ya Bapa. Biarlah kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan selalu menyertai kami, selalu memberikan Tuhan hikmat bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan berdoa, berjaga-jaga, dan kami tidak tahu Tuhan kapan Engkau panggil kami. Persiapkan kami semua Tuhan di akhir zaman ini. Baik semua anak-anak kami, cucu kami semua Tuhan. Kau urapi Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan tidak takut ya Bapa. Tetapi kami terus Tuhan mengingat firman-Mu bahwa Engkau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Biarlah kami selalu melekat kepadamu, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Biarlah Engkau segalanya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bangga Bapa mempunyai Bapa. Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami. Yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agung-agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa buat Natal Tuhan. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 25 Tuhan. Ada Tuhan Natal di mana-mana Bapa. Kau sertai Bapa semua Tuhan. Dimanapun ada merayakan Natal ya Bapa. Tuhan tolong Bapa. Engkau Tuhan menjagai Tuhan. Jauhkan Tuhan segala pengacau ya Tuhan. Nabi-nabi palsu ya Tuhan. Yang suka Tuhan membikin ulah ya Bapa. Jauhkan Bapa, tutup bungkus Bapa dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Itu juga kami Bapa tanggal 9 ya Bapa di Stadion Utama ya Bapa. Tuhan kirimkan balai tentara surgawi ya Bapa.
mengelilingi mengelilingi Tuhan stadion utama ya Bapa. Biarlah kami di situ Tuhan bersorak-sorak memuji meninggikan nama-Mu. Kau pakai Tuhan gembala kami Ibu Eti ya Tuhan. Baik semua Tuhan yang bekerja di situ, baik semua penyanyi semua Tuhan. Biarlah kami Tuhan bersorak-sorak memuji meninggikan nama-Mu. Bahwa Engkaulah Tuhan yang sembah, yang kami agung-agungkan ya Bapa. Karena Engkau Tuhan menyatakan Tuhan kepada gembala, rayakan kelahiranku besar-besaran. Biarlah kami merayakan besar-besaran kelahiran-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, berikan cuaca yang cerah ya Bapa. Kami tolak hujan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan, semua Tuhan bersorak-sorak, beria-ria Tuhan, untuk Tuhan menyambut Engkau Tuhan, mengingat kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Engkau perlengkapi semua Tuhan hamba-hamba-Mu, baik itu yang membawa firman-Mu, baik itu Tuhan yang membawa acara lilin Tuhan. Tuhan tuntun terus semua Tuhan. Biarlah semua Tuhan malaikat surga Tuhan bersorak-sorak untuk Tuhan merayakan kelahiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Dimanapun semua Natal Tuhan, Engkau lindungi sertai ya Bapa, karena Engkaulah Bapa kami, kepadamu-lah kami berserah. Pasti Engkau Tuhan memberikan Tuhan yang terbaik bagi anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita angkat kedua tangannya, kita terima berkat. Dan sama-sama kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Amin. Oke. Ya, saat ini kita akan sharing ya saat ini. Mungkin saya minta saat ini siapa nih? Ibu Biona ya. Ibu Biona silakan. Mau ada sesuatu mau sampaikan? Ibu Biona. Ya, shalom Ibu Elia. Ya, salam. Ya, ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Tuhan Yesus berkati selalu ya bersama keluarga tercinta, pelayanannya limpah-limpah. Amin. Ya bercahaya dimanapun kita berada adalah keharusan ya. Jadi menjadi terang ya, menjadi terang dimanapun kita berada. Artinya apa? Harus jadi anak yang anak Tuhan yang nice, yang selalu baik, yang suka membantu, mengasihi ya. Nah, kita memang harus seperti itu gitu loh. Jadi ya bahasanya itu Tuhan yang tadi kayak kata Ibu Biona setuju banget ya. Jadi Tuhan itu nggak pernah melihat apalah model kita mau seperti apa. Dia melihat isi hati kita ya. Meskipun kita bisa mungkin menutupi dengan segala kelemah lembutan, pelayanan atau apapun, tapi Tuhan tahu hati kita ya. Biona nih sungguh-sungguh nggak cinta Tuhan. Tuhan tahu ya. Even mungkin ada orang juga nggak suka Biona, memfitnah, membicarakan. Tuhan tahu hati Biona ya. Jadi Tuhan itu melihat hati ya. Segala penampilan kita tuh lihat, meskipun memang ya kalau kita harus usahakan datang kepada Tuhan ya lagi ke ibadah, gereja atau apapun ya harus beri penampilan yang terbaik ya, maksudnya bukan penampilan yang terbaik ya, rapi, sopan, bagus ya, yang wanita dandan yang cantik, yang laki-laki dandan yang ganteng ya memang harus seperti itu, tetapi maksudnya Tuhan tidak melihat poin itu. Kamu datang waktu ibadah menjalani hidup ini, hati kamu yang aku lihat. Ya kan, kita kadang-kadang bisa menasehati orang, padahal diri kita masih perlu dinasehati juga ya gitu loh. Jadi memang ini tadi di Family Ministry baru membahasnya ya tentang itu tadi, tentang dokter itu membahas bagaimana juga sama sih ya kayak ada sambung, jadi
rekonsiliasi ya, jadi berdamai dengan diri sendiri. Benar, kalau udah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, terutama kata Biona, berdamai dengan Tuhan ya. Jangan banyak menyalahkan Tuhan ya, oh aku nih lagi begini karena Tuhan atau segala macam. Dengan begitu kita baru bisa menjadi terang ya. Ini mau deket Christmas, tutup tahun, sudah kita nggak usah lagi apa ya, udah yang sifat-sifat yang tidak baik itu udah aja kita buang ya. Jadi kita udah harus yang apa ya, memang harus baru ya kalau mau bercahaya ya, memang apa ya harus, kalau mau bercahaya ya kitanya ya memang harus apa ya, yang tadi kayak kata Bu Eli ya, jangan bercahaya karena makeup ya. Meskipun kita ya memang butuh ya wanita make upan, tapi kan bukannya itu ya. Intinya pokoknya hati kita dulu aja. Segala sesuatu diawali dari hati ya. Kita nggak bisa menilai juga orang dari perkataan, oh nih kayaknya nih orangnya ngomongnya agak tegas, ngomongnya kayaknya agak keras ya. Itu kan kita kan datang dari suku yang berbeda-beda. Kayak Biona ini kan memang udah campurannya udah Batak, Manado, Batman ya. Dia emang nadanya keras. Makanya suami kemarin baru ngomong, sayang itu kayaknya gini ya, karena suara sayang itu agak keras. Apa sih, bukan keras ya, sayang itu orangnya tegas, nadanya keras, jadi disangka orang itu sering marah, sering kayak tuh kesel atau apa kalau menyelesaikan masalah kayak bagaimana gitu. Padahal sebenarnya sayang itu tidak seperti itu. Aku bilang, oh ya udah biarin aja sayang, yang penting Tuhan lihat hati. Ya itu, kadang aku kesian sama sayang, orang tuh menilai beda. Padahal hati saya nggak begitu. Itu suami, karena saya boleh emang suka mengalami begitu ya, orang tuh tiba-tiba nggak suka sama saya tuh udah kadang nggak ngerti ya. Nggak tahu nggak sukanya karena apa gitu ya, tapi suami lah ya yang paling tahu ya, nanti dia paling nyemangatin gitu. Ya nggak apa-apa sayang, yang penting Tuhan tahu hati sayang. Dia selalu jawabnya gitu, yang penting Tuhan tahu hati sayang. Oh iya, makanya yang aku kemarin minggu lalu ya kesaksian nama Bu Elia itu kan, dia juga jawab gitu, udah nggak apa-apa sayang, penting Tuhan tahu hati sayang. Itu aja paling dia jawabnya, kasih semangat buat aku ya. Tapi aku ya nurut aja, namanya aku istri kan, aku pikir itu ya memang yang baik ya, maksudnya masukan yang baik. Tuhan tahu hati sayang, maksudnya udah apapun masalah, pergumulan nggak usah diperpanjang, berserahnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Itu aja sih Bu Elia. Terima kasih Bu Elia semuanya, Tuhan berkati. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu Biona ya. Terima kasih. Ya, betul. Memang ada kekuatan ya kalau kita ikut Tuhan, maupun ada orang yang mau suka nggak suka, tapi tetap kalau kita memang tujuannya ke Tuhan, tetap kita kuat ya. Untuk Ibu Biona ya, Tuhan berkati ya. Memang itulah ujian kita. Ini kan belum selesai. Ya, kita tuh lagi berjuang ya untuk meraih janjinya, apa janji Tuhan kepada kita semua, sehingga kita terus disempurnakan. Puji Tuhan Bu Biona, terima kasih ya udah menyampaikannya. Sekarang saya minta ya, Pak Robert kali ya. Pak Robert ada sesuatu disampaikan tentang bercahaya dalam Tuhan. Iya, Silakan. kalau bagi saya saya ambil dari itu aja yang Ibu sebut tadi kan, Amsal 4 ayat 23. Kalau percaya dalam Tuhan itu berarti kita juga harus menjaga hati kita kan dalam segala kewaspadaan, karena situ kan menurut firman Tuhan terpancar yang namanya kehidupan. Jadi kalau kita ingin percaya di dalam Tuhan, kita harus jaga hati kita. Jadi hati ini di situ juga perkataan-perkataan yang kita keluarkan semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak tidak menjaga hati kita, kita tidak intim dengan Tuhan, mungkin semua perkataan kita keluarnya sembrono aja, sembarang asal keluar. Mau orang itu tersinggung nggak tersinggung, itu masa bodoh. Itu yang kebanyakan yang terjadi di dalam kehidupan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, saya akhir-akhir ini ya merasa ya begitulah terbebani untuk menangani masalah-masalah yang demikian, termasuk hamba Tuhan yang saya nasihati. Sebetulnya hamba Tuhan yang menasihati saya, tapi sekarang terbalik. Saya bilang, waduh, ini dunia betul-betul sudah wale, sudah terbalik ya kan. Nah, ini tidak sepantasnya dan tidak selayaknya saya menasihati seorang hamba Tuhan yang ngomongnya asal ceplas-ceplos saja tanpa dia pikirkan apa perkataan itu dapat menyakiti atau menyinggung perasaan saudara sendiri ya kan.
Tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Memberkati ya, Pak Robert. Ya, puji Tuhan. Iya, betul. Semua terpancar dari hati ya. Puji Tuhan. Ya, jaga hati karena hati ini Tuhan mau bicara lewat hati juga. Jadi ini. Oke, terima kasih buat Pak Robert ya. Saya lempar saat ini. Saya minta mungkin di sini ada siapa nih? Pak Rasman, mungkin Pak Rasman mau sampaikan sesuatu tentang Ya, Ibu. bercahaya dalam ya. Ya, bercahaya itu saya ingat perempuan Samaria waktu menimba sumur ya, terus ketemu Tuhan Yesus, dan dari percakapan itu ada kata-kata begini, jika kamu ambil air ini terus, artinya kamu akan tetap haus begitu ya. Tapi jika kamu minum air yang akan kuberikan, maka kamu akan tidak pernah haus dan air itu akan mengalir dari dirimu sendiri. Jadi mungkin ada sangkut pautnya, jadi bukan percaya tapi mengeluarkan sesuatu dari setiap diri orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan dan dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, dan secara otomatis dia akan mengeluarkan aroma Kristus, kurang lebih seperti itu ya. Hidupnya bercahaya, hidupnya dinikmati semua orang. Tapi ini memang dalam prakteknya tidak gampang ya, tidak gampang jadi mematikan. Ini kan artinya mematikan semua keinginan daging, mematikan semua hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ini tidak gampang. Tapi kuncinya yang saya lihat adalah pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang diumpamakan di peristiwa perempuan Samaria itu ya. Setelah dia ketemu Yesus langsung bertobat dan dia langsung menjadi berkat bagi satu kota ya. Itu luar biasa. Ketemu Tuhan Yesus, dia langsung bercahaya, langsung jadi berkat. Dan itu memang proses, apalagi untuk hari-hari sekarang, itu tidak gampang untuk benar-benar serupa dengan Kristus, tidak gampang. Tapi Tuhan menjanjikan kita bisa serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Bu Elia, diingatkan kembali. Terima kasih firman Tuhan. Ya. Terima kasih. Ya. Memberkati Pak Rasman ya, ya luar biasa, ya memang betul ya. Yang ketemu Tuhan Yesus itu langsung berubah ya, hebatnya Tuhan ya, dimana dia muncul, menjumpai, pasti itu orang sekeras tegar tangkuk apapun bisa berubah, itu dahsyatnya Tuhan ya, luar biasa ya. Makanya ini pas bulan Desember ini sedang merayakan cahaya terang Kristus akan curahkan ya ke dunia ini biar mereka banyak pertobatan ya, menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Terima kasih Pak Rasman ya, luar biasa ya. Saya minta mungkin saat ini ada siapa nih? Ya ada Bu Yati ya, Bu Yati, salam. Mana nih? Bu Yati, ada. Oke, saya melempar dulu saat ini ke ini Pak Anfa, boleh Pak Anfa? Halo Pak Anfa. Salam Bu. Ya, yang mau sampaikan Pak Anfa, percaya dalam Tuhan. Ya, sedikit. Terima kasih. Ya. Tapi sudah jelas semuanya dengan referensi ayat-ayat yang saya rasa sudah cukup ya. Jadi tentang cahaya, bercahaya. Jadi intinya bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Amin. Jadi bukan ucapan dari kita saja, tetapi itu ucapan dari Yesus sendiri, ya, menyatakan diri, akulah terang dunia. Jadi ketika di dalam perjanjian lama ditanyakan bagaimana dengan namanya, jawabannya aku adalah aku. Belum menyatakan diri, siapa dirinya sebenarnya, tetapi sudah terjawab, akulah terang dunia. Gitu. Demikian juga ketika Yesus lahir,
di Nazaret, ya, dia menyebut ya bangsa yang dari gelap menjadi terang. Ya. Kita juga bisa melihat di dalam ya Keluaran 34 ayat 29. Itu Musa pun bercahaya. Ya. Jadi ini pengalaman pertama ketika Musa telah menerima loh batu, ya. Dia turun dari Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, ya, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Dia tidak tahu kalau Musa itu kulit mukanya. Ya. Jadi ini baru kulit, tapi mukanya, ya, kulit bagian mukanya itu bercahaya. Ya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya. Jadi ini suatu pengalaman yang luar biasa yang dilihat oleh orang, di mana Musa sendiri tidak mengetahui itu. Harun dan semua orang, ya, melihat Musa, tampak kulit mukanya percaya, maka takutlah mereka. Jadi bukan takut karena melihat hantu atau bagaimana, tetapi sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh manusia, ya, pada umumnya, sehingga mereka gentar dan takut, ya, sesuatu yang aneh, ya, karena Musa telah bertemu dan berbicara pada Allah. Mukanya, ya, kulit mukanya, ya. Tapi di dalam perjanjian baru, ya, orang percaya juga bercahaya. Bukan mukanya atau kulit tubuhnya yang bercahaya, tapi hatinya yang dikehendaki Tuhan. Karena dari hati itulah terpancar, ya, kehidupan. Hati itu adalah pelita, ya. Ya, jadi semuanya itu memang tadi sudah disampaikan, ya. Terlebih lagi di mana tadi di 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga membuat terang dan bercahaya di dalam hati kita. Ya, jadi ini harus dipahami dengan diingat, ya, diingat, dipahami, ya, dimengertikan, ya, bercahaya di dalam hati kita. Jadi bukan bercahaya di muka kulit kita, ya, tidak, ya, di hati, ya. Jadi ini adalah suatu perbedaan, ya, ketika Musa bercahaya lewat mukanya, tapi di dalam perjanjian baru bercahaya di dalam hati, ya. Jadi hati, ya, makanya dikatakan tadi jagalah hatimu. Jadi dijaga, dipelihara, dan jangan dicemari hatimu dengan sampah-sampah dunia ini, ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga hati itu supaya hati itu tetap bercahaya. Semua orang Kristen, orang percaya, mereka hidup di dalam terang Kristus. Sebab Kristus itu adalah terang dunia, seluruh dunia, ya. Orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini yang percaya menerima terang dan dia berjalan di dalam terang, ya. Tadi juga disebutkan Bu Elia tadi, ya, setan, roh kegelapan, segala macam bentuk jenis demit roh apapun, ya, tidak berani menghadapi kita. Sebab kita sudah di dalam terang. Jalan orang benar, kita di dalam kebenaran Tuhan. Kita telah dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Jadi jalan kita ini jalan yang semakin mantap, ya. Roh-roh jahat, apapun jenisnya, gentar melihat kita. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih takut-takut dengan remang-remang, ya, baru mendengar suara klotek sudah lari terbirit-birit, ya, mereka berarti harus menyalibkan Kristus kedua kali, ya. Jadi saya yakin dan percaya di forum ini, ya, semuanya orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang bercahaya, orang-orang yang berjalan dengan kekuatan Roh Kudus, ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, ingin tegaskan kembali, ya. Jadi apa yang disampaikan ini, ya. Jadi kita adalah terang bagi diri. Jadi
Kalau hanya terang saja, ya, kita hanya terang, tetapi kita tidak bisa menerangin orang lain. Itu juga percuma. Ya. Jadi kita harus bisa menerangin orang yang berjalan dalam kegelapan. Gitu. Kita harus, ini yang sedang kita perjuangkan. Ya. Kita hidup untuk dapat menerangin mereka. Lewat apa? Lewat ucapan-ucapan yang benar dan baik. Tidak main tipu-tipu. Ya. Tidak bermain-main. Ya. Jadi bicara dengan benar, dengan jujur, ya, dengan penuh kasih. Ya. Jadi itu kita sudah menyatakan terang, ya, Kristus. Ya. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan perintahnya, firman-Nya. Tadi sudah disampaikan, melakukan firman, perintah. Jadi kalau kita hanya terang buat diri kita sendiri, itu percuma, tidak ada artinya. Ya. Ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi kita harus betul-betul, ya, menjadi terang. Terima kasih Ibu Elia telah mengangkat tema ini, mengingatkan kita, ya, terus kita digodok istilahnya, ya, supaya kita ini ingat ya, melakukan kebenaran. Ya, makanya ada kitab ulangan, ya. Jadi diulang-ulang terus, ya, supaya kita betul-betul matang, ya, seperti emas yang dipanaskan, dimurnikan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Ya, terima kasih Pak Anfal, ya. Ya, betul. Ada kitab ulangan diulang terus, ya, terus menerus, ya, diperbaharui terus karena Tuhan tuh mau menyempurnakan kita. Makanya biar bercahaya di dalam Tuhan ini ada kehidupan. Karena nanti di hadapan Tuhan itu orang-orang benar itu akan bersinar, bercahaya, ya. Tuhan tahu, oh ini anakku, ini anak-anakku yang berkenan, ya. Cuman yang bisa menilai Tuhan, ya. Kita nggak bisa menilai siapapun juga. Hanya Tuhan yang tahu. Puji Tuhan, ya. Terima kasih untuk Pak Anfal, ya, sudah disaringkan firman-Nya, ya, seperti Musa, ya, sampai silau, ya, saking terangnya jumpa sama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Mungkin disampaikan Bu Adeline? Ada yang sampaikan? Percaya Ibu, dalam Tuhan. tadi udah lengkap semua apa yang dibilang sama Bapak Ibu semua tentang bercahaya di dalam Tuhan. Ya. Kita udah sama-sama tahu. Jadi kalau pribadi saya yang penting lakukan yang baik, yang tulus, apapun yang kita mampu perbuat baik kepada orang, lakukan itu aja sih Bu, supaya orang bisa melihat kalau kita bercahaya gitu. Jadi orang juga melihat bercahaya dari apa? Dari buah-buah yang kita miliki juga, itu bisa dipandang orang. Itu aja Bu. Kadang kita berbuat baik aja masih selalu disalahkan orang, apalagi tidak berbuat baik. Betul. Iya. Lakukan aja terus yang baik. Makasih Bu Elia, Tuhan Yesus berkati. Iya. Ya, Tuhan berkati. Itulah manusia, ya, udah baik malah mentung. Itulah ujian, ya. Kita kan masih di dunia diuji terus sama Tuhan, sampai di mana kau ikut aku. Kena kerikil-kerikil, ya. Udah kena kerikil kecil, kepentung lagi yang lebih besar lagi. Itu Tuhan, seizin Tuhan semuanya. Semua rencana Tuhan untuk dibentuk sempurna. Karena surga terlalu mahal, ya. Terlalu mahal untuk kalau kita sampai dapat surga, itu berarti kita satu kemenangan luar biasa, ya. Dengan pengorbanan kita melayani, banyak dicaci, begini begono, tapi kita kuat terus bersama Tuhan, saya percaya. Yang penting melakukan. Amin. Ya, terima kasih Bu Adeline, ya. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin Ibu Esa mau disampaikan ada sesuatu yang percaya dalam Tuhan. Bercahaya dalam Tuhan. Saya ambil dari Amsal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang. Sedangkan pelita orang fasik padam. Jadi memang seperti dibilang Bapak tadi, Bapak Pak Lasman, ya, nggak gampang. Kalau kita memang sudah anak-anak Tuhan lah, terang di dalam Tuhan.
Jadi semua kita harus kontrol. Dan kita harus hidup kekudusan. Dan perkataan kita juga nggak asal berkata-kata. Banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Terus banyak yang kita ini. Kita jangan jadi batu sandungan. Jadi teranglah kita. Jangan jadi batu sandungan. Dan kita jangan jadi omongan, jangan jadi rakus. Banyak yang kita harus lakukan di sini. Jadi, tetapi kita ya mintalah kepada Tuhan, karena kalau surga itu hanya kasih karunia Tuhan yang bisa dapat itu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, karena kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi dari kelakuan kita, karakter kita, orang bisa melihat kita karena kalau kita sudah ada terang Tuhan di dalam hidup kita. Karena perbuatan kita boleh dilihat orang. Kelakuan kita boleh dilihat orang. Jadi itulah. Jadi memang tadi kembali ke Amsal itu tadi, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari hatilah memancar kehidupan. Memang iya, itulah semua semua akarnya. Dan Tuhan melihat hati kita. Tetapi kembalilah, hanya Tuhanlah yang tahu hati kita ya. Kalau manusia memang kadang-kadang salah. Jadi Tuhanlah yang melihat hati kita. Jadi kita di sini haruslah jadi terang, jangan jadi batu sandungan. Jadilah kita terang kepada orang-orang lain. Kalau enggak bisa kita menolong dengan uang, apa mendoakan, apa menasehati. Itulah. Terima kasih, Ibu Elia, untuk firman. Ya, Amin. ya betul. Ya, apa itu yang Tuhan minta untuk disempurnakan. Saya juga nggak tahu kenapa bisa ngambil tema ini gitu. Baru tadi pagi merenungin ya. Tapi kalau memang ini jadi berkat ya puji Tuhan ya. Itu mungkin Tuhan mau kita dia semakin bercahaya ya oleh firman, ada kehidupan. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih ya Bu Risma ya. Saat ini Ripka ada mau disampaikan nggak Ripka? Ripka suka sibuk aja jam segini ya. Ripka? Enggak. Oke, saat ini yang terakhir nih. Pak Joni, silakan Pak Joni. Halo Pak Joni. Pak Joni, shalom. Ya, silakan Pak Joni. Bercahaya dalam Tuhan. Ya, sebentar. Ya, tadinya saya cuma mau jadi pendengar aja. Cuman ya. Oke lah. Bagian yang terakhir. Ya, terima kasih Ibu Eliezer sudah memberkati kita ya, termasuk saya juga untuk hari ini dengan tema bercahaya dalam Tuhan. Luar biasa ya, saya sudah dengar apa yang Ibu sampaikan, cuman saya nggak catat, jadi mohon maaf kali ini saya nggak nyatat karena tadi ada kesibukan lain. Tapi saya akan coba untuk mengambil beberapa ayat yang mungkin berkenaan ya dengan tema kita hari ini. Nanti sebentar lagi atau mungkin sekarang sudah banyak di antara kita yang sudah pohon terang ya. Namanya pohon terang ya harus terang ya, kelihatannya bagus gitu ya. Nah, kalau saya ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya betul, kalau ada lampu yang terang bercahaya, kalau diterik matahari nggak ada artinya. Orang lebih kuat cahaya matahari gitu kan. Tapi yang dimaksud kita ini terang yang bisa memancarkan terang sehingga kita yang berada dalam dunia yang gelap ini
bisa menjadi terang buat dunia ini, memancarkan terang ya, gitu maksudkan ya. Kemudian di Matius 5 ayat 16 juga dikatakan, demikianlah anaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perbuatan kita itulah yang dilihat orang sebagai terang ya, terang yang bercahaya di depan orang. Ya, bukannya dari tubuh kita memancar terang seperti neon, enggak. Tapi dari perbuatan baik kita itu Tuhan melihat orang-orang melihat bahwa terang itu, terang cahaya Kristus itu ada pada diri kita. Dengan perbuatan-perbuatan baik ya, yang memuliakan Bapa di surga. Nah itu Matius 5 ayat 16. Kemudian Matius 13:43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Tadi Bu Esther kalau nggak salah. Seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi nanti setelah kita kembali ke rumah Bapak, ya mungkin nggak ada lagi lampu, nggak perlu lampu lagi ya. Karena dari tubuh kita, dari tubuh kemuliaan kita itu kan memancarkan terang, belum lagi terang dari Yesus sendiri ya, yang menerangi dunia surga ya, surga itu. Nah itu. Kemudian Efesus 5 ayat 14 tadi juga Ibu Elia kalau nggak salah ambil ayat ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini bukannya lagi mati terus bangun gitu ya, bukan. Bangun dari tidur maksudnya tidur dari kenikmatan dunia ya. Mungkin selama ini kita merasakan wah hebat ya, kalau punya duit banyak kita bisa beli apa aja, kita bisa kemana aja seperti itu. Tapi yang dimaksud sini bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati dari imannya ya maksudnya, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Lalu di Matius 17 ayat 2 juga mengatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah ini benar-benar ya, waktu Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung, nah itu Yesus bertemu dengan Elia dan Musa. Ya. Nah, dia lihat di situ berubah, wajah Yesus jadi terang begitu. Ya itu kenyataannya. Jadi saya teringat satu kejadian yang pernah saya alami ya, waktu saya masih bekerja di bank. Itu saya kan ikut kebaktian persekutuan doa. Nah, setelah ikut persekutuan doa itu tiba-tiba teman saya yang muslim dia bilang, Pak Joni habis sembahyang ya? Iya, saya bilang. Kenapa emang Neng? Namanya Neneng. Iya Pak Joni, kalau habis dari atas sembahyang tuh saya lihat wajahnya bersinar ya. Hah? Saya juga sampai kaget. Apa iya begitu? Tapi ya ini menunjukkan memang kalau kita anak-anak terang, ya mungkin walaupun kulitnya hitam, tadi Ibu Elia bilang jadi hitam manis. Ya kan? Karena cahaya terang Yesus itu terpancar di wajah kita. Mungkin kalau orang lain kita wajahnya kusam-kusam, merengut, kesel gitu ya, karena ada begitu banyak masalah. Tapi kalau anak-anak Tuhan, wajahnya selalu berseri-seri, ya kan, penuh sukacita. Nah itu yang menyebabkan orang lihat jadi kelihatannya bercahaya wajah kita. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Ibu Elia. Mudah-mudahan bisa memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Ya, salam Pak Joni. Ya, betul tadi yang disampaikan ini Pak Joni, nyambung juga ya. Gitu. Puji Tuhan ya, ini melengkapi semuanya. Ya, memang kita lagi
dituntut sama Tuhan karena Tuhan tuh datang seperti pencuri ya. Mungkin Pak Joni udah dengar belum yang saya bilang pendeta lagi khotbah meninggal berdiri. Ya, tadi saya share juga itu ke Oh ya, iya, family ministry. iya. Iya, Udah dua tuh saya yang lihat meninggal berdiri ya lagi khotbah. ada 2 ya. Udah dua Luar orang biasa. lagi berdiri, jadi orang diem bingung gitu ya, disamperin nggak taunya udah Iya, aku gitu ya. Jadi nggak jatuh ke belakang, tapi berdiri iya. gitu. Itu Tuhan indahnya ya. Apa lagi khotbah gitu, nggak lagi ngomel. Gimana kok lagi ngomel tuh ya? Ini nggak lagi khotbah, jadi kok pulang. Sambil Makanya menyampaikan firman, iya. ya, dia sudah menang, dia rumahnya sudah jadi, cuman tinggal kita ini berjaga-jaga terus ya, berdoa mawas diri karena kita tidak tahu ke depan, tapi pastilah minta yang terbaik untuk ke depan. Amin ya. Mari kita Amin. berdoa ya. Boleh kali angkat satu pujian buat Ibu Adeline ya. Angkat satu pujian, nanti kita doa tutup. Ibu Adeline. Belum Masih dibuka tertutup? mic. Belum, belum dibuka. Mau Iya, tidur. Nah, yuk kita angkat pujian. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi semua karena kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Agar hidup kami bercahaya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik yang Engkau sediakan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, silakan Ibu Elia. amin. Ya, kita berdoa ya saat ini. Kita selesai. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kamu sudah menyiapkan sabda-Mu. Kami percaya Tuhan, firman tidak kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, firman Bapa akan memulihkan segala sesuatunya orang yang tergelincir. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Begitu juga kami berdoa saat ini ya Bapa. Berkati saat ini Tuhan untuk Pak Robert juga ya Bapa. Berkati senantiasa dengan kekuatan kesehatan ya Bapa. Dan kasih anugerah-Mu. Engkau yang memelihara, Engkau yang mencukupkan. Apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Sehingga keluarga ini mendengar singing glory ya Bapa. Untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Kau terus ya Bapa menambahkan hikmat marifat-Mu ya Bapa kepada Pak Robert. Terima kasih Tuhan, ikat mereka dalam keluarganya dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus sehingga saling menopang satu yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Rasman juga Tuhan. Terima kasih sudah memimpin pujian Tuhan. Engkau yang memberkati senantiasa dengan kekuatan kesehatannya. Baik juga Bapak untuk istrinya, Kau pulihkan Bapak secara ajaib. Engkau yang punya acara dalam keluarga Pak Rasman Tuhan, dan Engkau terus memberkati kedua anaknya, di mana mereka Tuhan selesai kuliah, dapat pekerjaan yang terbaik, posisi yang bagus. Kami mengucap syukur untuk Pak Rasman Tuhan, berikan dia kekuatan terus Bapak,
Tambahkan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya dia tidak sendiri, apapun yang dikerjakannya. Ada malaikat yang membantunya. Terima kasih Tuhan, kan pulihkan istrinya secara ajaib. Kami serahkan Bapak itu istrinya Tuhan Tasya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang ambil alih seluruhnya karena Engkaulah dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Begitu juga kami berdoa saat ini Bapak untuk Pak Anfal juga Tuhan Yesus, berkati Pak Anfal Tuhan di dalam kasih anugerah-Mu ya Bapak, yang kekuatan roh-Mu Tuhan Yesus, sehingga diluputkan dari setiap pencobaan, godaan, apapun kejahatan, malapetaka, badai, puting, beliung, gempa bumi, disingkirkan jauh-jauh Tuhan, Amin. keluarganya Amin. itu terbungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, diluputkan keluarga besarnya ya Bapak. Kami percaya senantiasa pewahyuan akan terus Bapak melingkupinya Tuhan Yesus, ditambahkan lebih lagi ya Bapak, sehingga sempurna itu Tuhan di mata Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati apapun yang dikerjakan yang berhasil untuk Pak Anfal. Demikian juga untuk Ibu Adeline, Tuhan terima kasih untuk memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus dia semakin kuat di hadapan Engkau ya Bapak, sebagai ibu rumah tangga, sebagai imam juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, karena ada Engkau sehingga dimampukan sesuatunya Tuhan. Engkau memberkati anak-anaknya juga ya Bapak, apapun yang dikerjakan yang berhasil, baik itu juga Tuhan Yesus untuk Ibu Adeline juga Tuhan, senantiasa ya Bapak terus datang kepadamu, ucapan syukur Tuhan, keajaiban terjadi, dan suaminya juga diberkati pekerjaannya Tuhan, dan berikan dia kekuatan, kesehatan, Kau melindungi, sehingga suaminya bisa berkumpul di bulan Natal ini ya Bapak untuk merayakan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarkan singing glory itu terus mengalir dalam keluarganya ya Bapak. Kau berkati terus Bapak lewat pujian untuk Ibu Adeline Tuhan, sehingga anugerah itu Bapak mengalir dengan secara ajaib. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang memeliharanya senantiasa mengucapkan syukur. Terima kasih, demikian juga kami berdoa untuk Ibu Retno. Sembuhkan Ibu Retno Tuhan, secara ajaib bangkitkan dia Tuhan, yang berdoa sekian banyak. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau ada penyembuh ya Bapak. Kami percaya untuk Ribka, berikan dia kekuatan ya Bapak, kesehatan untuk Ribka ya Bapak, untuk terus tekun ya Bapak. Apapun yang dia kerjakan, bantu dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, sehingga tidak lelah, tidak capek Tuhan, tapi ada kemampuan bersamamu Tuhan yang sukacita mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak untuk keluarganya, Kau lindungi senantiasa ya Bapak, dijauhkan Bapak dari setiap pencobaan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Fiona, berkati Ibu Fiona Tuhan Yesus, biarkan dia terus memuji, menyembah Engkau ya Bapak, sehingga kecintaannya, kerinduannya Tuhan Yesus Engkau dengar ya Bapa, sehingga dia terus mau Tuhan Yesus menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, suaminya juga Tuhan Yesus bawa untuk terus bersatu melayani juga Tuhan Yesus, untuk menyenangkan Engkau lebih dalam lagi. Berkati Tuhan Yesus senantiasa dalam pekerjaannya, Bapak, kesehatannya juga, dijauhkan dari setiap kejahatan, perampok, pencuri, begal, singkirkan jauh-jauh Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang menyertainya senantiasa ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus dimanapun Ibu Fiona melayani, senantiasa dia membawa sukacita ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, sama suaminya juga Tuhan Yesus, untuk terus terlibat ya Bapak sebagai imam yang Kau percayakan, sehingga menundungi istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak untuk Ibu Fiona Tuhan, apapun yang didoakan dan diminta Engkau yang melaksanakannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Begitu juga kami berdoa untuk Pak Joni. Tuhan berkati Pak Joni, Tuhan senantiasa Bapak di dalam kasih anugerah-Mu Bapak, di dalam kesibukannya Engkau berikan kekuatan, tambahkan kekuatan yang baru, kesehatannya ya Bapak. Kau sempurnakan Tuhan Yesus, jauhkan Bapak dari setiap pencobaan, dijauhkan virus-virus yang baru. Kami percaya Tuhan, virus yang baru tidak bisa masuk kepada anak-anak kerajaan surga Tuhan Yesus. Apapun itu Bapak, berita-berita yang miring Bapak, jauh daripada anak-anak-Mu Tuhan, khususnya untuk Pak Joni, dilindungi seisi keluarga senantiasa, baik anak cucu mantunya Bapak, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada perlindungan yang sempurna. Berkati Bapak apapun yang dikerjakannya,
Baik itu dalam melayani Tuhan, kau tambahkan ya Bapak. Terus Tuhan Yesus, pewahyuan-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada kekuatan, ada sukacita ya Bapak. Semakin disempurnakan terus Tuhan. Berkati senantiasa kesehatannya Pak Joni, kami percaya Bapak dijauhkan dari setiap masalah penyakit. Kami percaya segala kutuk penyakit sudah dikalahkan di kayu salib. Demikian juga kami berdoa untuk Bu Esther. Berkati Bu Esther Tuhan Yesus. Berkati Mesra. Baik itu Bapak suaminya Tuhan. Berikan pekerjaan yang terbaik Bapak. Sehingga dia sudah diterima dan pekerjaannya Tuhan. Berkati juga Bu Esther. Berikan di kekuatan kesehatan. Apapun yang dikerjakan yang dibuatnya berhasil. Baik anak cucu mantunya kau urapi. Mereka bersatu Bapa dengan kasih-Mu Tuhan Yesus sehingga mereka mengejar Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bu Esther Tuhan. Kami percaya dia tidak sendiri. Ada pasukan malaikat kemanapun dia melangkah digandeng oleh pasukan malaikat. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus karena kekuatan datang daripada-Mu. Kami serahkan saat ini Bu Esther ke dalam tangan-Mu, baik anak cucu mantunya, baik itu juga Mesra yang ada di luar negeri, baik itu suaminya juga sudah dapat pekerjaan yang baru di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, kami sangat mengucap syukur. Sekarang kami mau selesai satu dengan yang lain, mau istirahat ya Bapak. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Shikarabata karaba shikarabata mimata kata karabasande lapase kinari hanna rabi hanna rabatu kokoriki mamata karabasa karabase kenarabo kinari hanna rabi hanna rabatu kokoriki mamata karabasa karabase kenara hamasaida. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Engkau layak terima pujian karena Engkaulah Tuhan Raja di atas segala raja. Kami sangat mengucap syukur di nama Kristus. Mari saudara sama-sama kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Elia. Tuhan Ya. berkati. Ibu. Tuhan Amin. berkati Pak Joni. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu ya Elia. untuk Pak Rasman, Bu Adeline, pujiannya. Bu Terima Adeline. kasih. Tuhan berkati. Pak Robert, Pak Joni, Pak Andrea, Bu Esther, terima kasih doanya ya. Bu Fiona, ya selamat istirahat semuanya ya. Ya, buat Ripka, selamat istirahat, Tuhan berkati. Semuanya, Shalom. Oke. Shalom.